Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Busela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 8. Nah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas bab keempat, yaitu persamaan garis lurus. Nah, pada persamaan garis lurus ini bagian pertama, Busela akan mengenalkan persamaan garis lurus itu apa, gitu ya. Ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami maksud dari persamaan garis lurus yang disingkat dengan PGL, kemudian membedakan PGL dan bukan PGL. Nah, yang ketiga, menggambar persamaan garis lurus. Kemudian yang terakhir adalah menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik. Nah, langsung saja ya, apa itu persamaan garis lurus? Apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus atau PGL adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Jadi ada suatu persamaan yang jika digambarkan akan membentuk satu garis lurus. Itu yang dinamakan dengan persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum PGL itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi kalian harus ingat-ingat Y sama dengan MX plus C. Nah, Busela, M ini apa? M ini adalah gradien ya. Gradien. Kemudian C-nya itu adalah koefisien atau angka atau suatu bilangan yang tidak mempunyai variabel. Mana yang dikatakan variabel? Yang dikatakan variabel adalah X dan Y. Ini adalah variabel, suatu bilangan atau huruf yang mengikuti bilangan. Jadi huruf yang mengikuti bilangan itu adalah variabel. Jadi C ini adalah koefisien. Oke, langsung saja kita lihat contoh persamaan garis lurus ya. Yang pertama ada Y sama dengan 2X plus 4. Seperti yang dikatakan bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C, berarti Y sama dengan 2X plus 4 ini adalah PGL. Ya. Kemudian yang kedua, 3Y sama dengan X negatif 5. Apakah ini PGL? Benar, ini tidak PGL. Karena Y-nya diikuti dengan bilangan atau punya koefisien. Kemudian contoh yang ketiga, ada 2Y plus X negatif 5. Apakah ini PGL? Benar, ini bukan juga PGL. Karena ini kalau dijadikan persamaan adalah 2Y sama dengan negatif X plus 5. Nah, Y-nya ini kan ada koefisiennya. Ini tidak persamaan garis lurus. Jadi syarat mutlak atau bentuk umum dari PGL itu adalah Y sama dengan MX plus C. Kalian harus mengingat-ingat. Nah, coba kita lihat koordinat kartesius di samping ini. Di sini ini ada 0,4. Kemudian ini ada negatif 2,0. Nah, dari titik ini nanti terciptalah persamaan ini.
persamaan pertama yang ini. Dari mana? Nah, dari mana Bu Sela kok mendapatkan itu? Kita next ya, kita akan belajar cara mencari nilai X dan Y untuk membuat garis lurus pada persamaan garis lurus. Next. Nah, sebelum kita membuat garis lurus di koordinat kartesius, Bu Sela ingin tahu apa kalian paham atau tidak mana yang PGL, mana yang tidak PGL. Gitu. Nah, yang pertama, Y sama dengan 3X negatif 4. Ya, ini PGL. Yang ketiga, 2Y plus 4X sama dengan 0. Ini bukan PGL. Soalnya 2Y plus 4X sama dengan 0. Nanti ini 0-nya ini tidak ada, C-nya ini nanti 0. Kemudian yang kedua, apakah ini PGL? Tidak, karena X-nya punya kuadrat. Kemudian nomor 4, apakah ini PGL? Ini juga tidak. Jadi yang PGL hanya yang pertama. Paham ya? Sampai sini bisa dipahami? Lanjut saja kita. Nah, ini dia cara menentukan atau cara menggambar PGL ke koordinat kartesius. Jadi yang pertama, langkah pertama, jika kalian mencari titik potong pada sumbu X, kalian harus mengubah Y-nya menjadi 0. Ya, tadi kan persamaannya Y sama dengan 2X plus 4 ya. Kemudian Y-nya ubahlah menjadi 0. Jadi 0 sama dengan 2X plus 4. Sama dengan X2 negatif 4. Berarti negatif 4 per 2 sama dengan X. Jadi X-nya adalah negatif 2. Jadi ketemulah ini, negatif 2,0. Titik yang pertama. Kemudian, titik potong pada sumbu Y. Menentukan titik potong pada sumbu Y, caranya adalah mengubah X menjadi 0. Nah, persamaannya ini tinggal diganti aja. Jadi Y sama dengan 2 kali 0 plus 4. Jadi Y sama dengan 0 plus 4. Y-nya adalah 4. Nah, ketemu titik Y-nya, berarti 0,4. Nah, tinggal ditarik garis aja, jadilah seperti ini. Nah, syarat langkah-langkah yang ketiga, hubungkan kedua titik. Gitu. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke, next ya. Nah, cara menggambar PGL kita coba lagi sekali lagi ya. Ada persamaan garis 3X negatif Y sama dengan 3. Jadi 3X negatif Y sama dengan 3. Coba kita ubah Y-nya menjadi 0. Jadi 3X negatif 0 sama dengan 3. Jadi ketemu 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 3. Jadi nilai X adalah 1. Jadi ketemunya di sini 1,0. Kita cari sumbu Y-nya. 3X negatif Y sama dengan 3. X-nya diganti 0. Jadi 3 kali 0. Negatif Y sama dengan 3. Ya. Jadi negatif Y sama dengan 3. Y sama dengan negatif 3. Nah, berarti di bawah negatif 3. Y, nah kok Y? 0, negatif 3. Tinggal ditarik garis. Anggap saja ini lurus ya anak-anak. Gitu. Bisa dipahami ya? Mudah sekali. Caranya kalian harus ingat-ingat
Kalau mencari sumbu X, jadi Y-nya yang diubah menjadi 0. Kalau mencari sumbu Y, jadi X-nya yang diubah menjadi 0. Seperti itu. Nah, anak-anak, kita masuk ke contoh soal yang terakhir ya. Ini slide yang terakhir pada pembelajaran hari ini. Ini ada contoh soal menentukan PGL yang melalui suatu titik. Nah, ada titik negatif 5,5 melalui persamaan garis titik-titik. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya kalau negatif 5 ini adalah X dan 5 ini adalah Y. Jadi langsung aja kita coba satu-satu. Kita coba satu-satu aja. Jadi X-nya sama Y-nya kita ganti. Dari yang A. Dari yang A dulu ya. Kita ganti, berarti 3 kali negatif 5 plus 2 kali 5 sama dengan negatif 5. Apakah 3 kali negatif 5 ditambah 2 kali 5 ini hasilnya negatif 5? Nah, tinggal kita kalikan aja ya. 3 kali negatif 5 berarti negatif 15. Ditambah 2 kali 5, 10. Berarti hasilnya benar ya, negatif 5. Berarti jawabannya A, benar, jawabannya A. Nah, kan kita belum nyoba semuanya, Bu Sela, gimana? Kita coba satu aja, satu soal ya, satu jawaban. Bu Sela mau yang C deh ya. Yang C, coba kita apakah C ini benar apa salah. Nah, tinggal kita masukkan aja, berarti 3 kali negatif 5 ditambah 2 kali Y sama dengan 5. Nah, ini kan jawabannya sama ya. Kali 5 ini. Berarti negatif 5 plus 10 kan hasilnya negatif 5, enggak 5. Salah. Berarti ini yang C salah. Kita coba yang D. Coba yang D. 35 ya 3 dikali negatif 5 ditambah 2 kali 5 sama dengan negatif 5. Apakah ini jawabannya negatif 5? Kita tinggal kalikan aja. Jadi negatif 15 ditambah, oh ini bukan ditambah ya, dikurang. Silakan hapus dulu. Nah, ini dikurang ya anak-anak. Nah, 2 kali 5, 10. Jadi negatif 5, negatif 10 hasilnya adalah negatif 25. Apakah ini benar? Ini juga salah. Gitu caranya. Kalau ada soal seperti ini, caranya seperti ini. Gimana anak-anak, bisa dipahami ya? Sekian pembelajaran hari ini. Bu Sela ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat bagi kalian semua video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like channel Bu Sela Aprilia TV. Ya, jangan lupa di-share juga ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat selalu.